Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kembali di channel Review Pancing. Hari ini saya mau coba membahas satu reel dari Fugu, yaitu Fugu EJ 1000 ya. Cuma saya tidak akan membongkar karena ini sudah saya bongkar ya. Tuh, ini sudah saya bongkar. Dan saya akan coba untuk memberikan tutorial kepada bro-bro sekalian ya, teman-teman sekalian, bagaimana cara merakit kembali semua reel komponen Fugu EJ nih yang sudah saya bongkar ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Review Pancing. Jadi untuk pertama kita akan coba masang bagian spool. Jadi spool ini untuk Fugu EJ 1000, ini komponennya ada bushing ya. Nah, ini bushing terletak di bagian dalam spool ya. Tuh ada tempatnya tuh, housingnya. Jadi kita tinggal masukkan seperti ini aja ya. Jadi letaknya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita masukkan drag washer. Nah, untuk Fugu EJ ini drag washernya menggunakan bahan felt ya. Jadi sudah masuk drag, kita masukkan plat seperti ini. Ini platnya bagus ya, aluminium. Kemudian habis plat, kemudian kita masukkan lagi untuk lapisan dragnya ya, drag washernya. Jadi totalnya adalah 3 lapis. Kemudian setelah drag lapisan kedua, kita masukkan plat seperti ini. Nah, ini platnya ada tanduknya ya, 4. Kita akan masukkan di bagian sini. Sudah disediakan tempatnya di spool. Kita coba masukkan seperti ini. Nah, kayak gini penampakannya. Kemudian drag lagi terakhir. Kemudian plat atau washernya. Oke, kalau udah begini semua, tinggal kita pasang retainernya. Dan untuk bagian drag knob seperti ini ya. Nah, ini bahan drag knobnya adalah grafit. Bentuknya sudah lepeh dan lebar seperti ini. Dan bagusnya dia sudah dilengkapi dengan rubber shield. Nah, ini seal karet ini yang saya tunjuk ini. Walaupun kualitas karetnya masih biasa ya, sesuai harga standar 380 ribuan lah ya kan. Tapi menurut saya ini bagus dan berfungsi dengan baik. Oke, jadi untuk spool untuk Fugu EJ ini sudah terpasang dan menurut saya bagus ya, nggak ada masalah. Jadi sekarang kita ke bagian main body ya. Jadi ini framenya, frame main bodinya, warna Gunsmoke abu-abu ya, mirip warna Sienna RE dan elegan sih. Untuk kualitasnya saya kira cukup bagus untuk Fugu EJ ini, dan bahannya sendiri menggunakan bahan grafit, tapi grafitnya lumayan kaku ya. Grafitnya lumayan kaku. Untuk Fugu EJ yang saya pertama masukkan adalah bagian anti reverse ya. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi masuknya seperti itu. Oke, saya coba geser sedikit menggunakan pinset ya. Setelah masuk bagian one way atau anti reverse, saya akan coba masukkan springnya ya, per kecil ini ya. Jadi per kecil ini seperti ini. Nah, tuh dia masuk ke dalam sini. Kemudian saya coba kaitkan di bagian pin. Nah, ini ada pin besi. Nah ya, seperti itu ya tuh. Nah, tuh. Oke. Jadi kalau sudah anti reverse masuk, saya akan masukkan pinion gear dulu. Kemudian saya lanjut untuk memasang bushing. Dorong aja pakai pinset ya. Nah, jadi sudah masuk dan begini penampakannya. Oke. Kemudian saya lanjut memasang bagian bearing holder. Nah, bahannya dari grafit ya, dan saya kira cukup aman untuk di salt water. Saya coba masukkan seperti ini ya. Udah masuk ya. Tuh, udah masuk. Kemudian bearing. Untuk bearing di bagian pinion ini Fugu EJ bagus ya, mengambil bearing yang ada shieldnya seperti ini. Dan saya kira ini bearing stainless, kemungkinan ini bearing Ezo ya, kualitas Jepang dan bagus.
nggak rugi sih beli harga 380.000 dapat kualitas bearing seperti ini ya. Jadi kalau sudah dimasukkan bearing, penampakannya seperti itu, dan semua flat ya, rata ya, nggak ada yang nongol. Oke. Nah, setelah bearing kepasang, saya lanjut untuk memasang tutupnya ini ya. Nah, ini tutupnya. Dan di sini ada lengkungan, yang di ujungnya itu ada lengkungan sedikit seperti itu ya. Sementara di belakang itu flat. Nah, untuk yang posisi flat ini posisinya berada di atas seperti ini. Ya. Nah, jadi begini dia. Kemudian di sini ada seal karet ya. Nah, ini seal karetnya. Dan posisi karetnya seperti ini nanti. Nah, seperti ini. Oke. Apabila sudah seperti ini, dan kita masukkan penutupnya. Gini. Ya. Nah, nanti hasil akhirnya kurang lebih seperti ini ya. Tuh. Di bagian samping sini yang hitam-hitam itu. Nah, itu adalah seal karetnya. Sebenarnya untuk seal karet model seperti ini, kalau mau melindungi bearing ya, kan karena masuknya ngerembesnya dari sini nih, saya kurang efektif, tapi ya lumayan lah ya. Untuk harga real 300 ribuan sudah pakai seal seperti ini, dan bagian di sampingnya sudah full juga tutup seperti ini. Dan ini bahannya aluminium ya. Kemudian kalau udah kepasang semua, tinggal masukkan skrupnya seperti ini, 3. Jadi seperti itu penampakannya. Oke, mantap ya. Jadi untuk bagian pinion dan keluarganya sudah selesai. Tinggal kita merakit pada bagian mesin di dalam, main gear, kemudian oscillating gear, slider, dan lain-lain. Oke, jadi pertama kita akan memasang bagian bearing. Nah, di bearing yang ada di dalam situ. Jadi bearingnya seperti ini. Ada penutupnya semua, dan saya kira ini bearing stainless ya. Kemungkinan bearing Ezo yang dipakai. Nah, seperti itu. Bagus ya. Jadi bearing udah kepasang. Jadi tinggal kita memasang bagian oscillating gear. Nah, di oscillating gear ini tengahnya ada bushing. Jadi tinggal kita masukkan aja seperti ini. Nah, tuh. Ya. Udah kepasang seperti itu, jadi tinggal kita kunci dengan skrupnya. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, dan untuk di bagian tempat slider masuk ini atau batang yang menonjol seperti ini, jadi di dalamnya itu ada hitam-hitam tuh, kecil ring. Nah, itu ada ring karet yang saya kira fungsinya untuk mengurangi efek gesekan pada slider dan oscillating gear. Jadi bisa menghasilkan putaran yang halus. Oke. Sebagai peredam lah istilahnya. Kemudian saya masukkan slider guide-nya seperti ini. Jadi hasil akhirnya kayak gini lah kurang lebih. Oke. Setelah itu kita masukkan main gear. Nah, untuk main gear-nya ini saya lihat dari kualitas bahan, kemudian kerapian pengerjaan, saya kira cukup bagus ya untuk real range harga 300 ribuan. Dan untuk kekuatannya sendiri saya kira cukup untuk ukuran 1000 ya. Tapi ini bukan stainless ya payungannya. Yang stainless itu adalah bagian shaftnya ini atau asnya ini. Jadi tinggal kita masukkan begini. Tinggal kita masukkan aja. Oke. Nah, sudah kayak gitu. Jadi seperti ini penampakannya. Kemudian baru saya masukkan main shaft. Karena ini tidak ada guide-nya lagi di atas, tidak dijepit dengan guide, jadi harus kita tahan seperti ini ya, biar dia tidak bergeser. Jadi tinggal kita masukkan seperti ini, kita paskan ke lubangnya ya. Nah, itu sudah masuk ya, jadi tinggal kita masukkan bautnya. Ya, jadi seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan memasang bagian side plate-nya. Dan di side plate-nya ada bearing ya. Dan bearingnya bagus juga. Bearingnya sudah ditutup semua.
ada shieldnya, dan saya kira ini juga bearing stainless dengan kualitas yang cukup bagus. Oke, setelah bearing terpasang, kita masukkan 2 spacer di sini. Nah, ini ada spacer 1 dan 2. Jadi ini spacer ini fungsinya untuk menstabilkan gerakan main gear ya. Jadi pas, tidak ada bunyi-bunyi atau gesekan-gesekan di dalam. Ya, seperti ini. Bekerja dengan normal ya. Oke. Dan kita lanjut ke bagian perakitan rotor. Oke. Untuk di bagian rotor Fugo Eiji ini yang perlu diperhatikan adalah di bagian komponen bell arm sini ya. Dan di sini ada kuningan seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk balancing rotor. Jadi putarannya stabil, nggak geol-geol ya. Jadi ada kuningan di sini, jangan sampai hilang. Kemudian dia sudah memakai housing untuk per seperti ini, tuh. Jadi nanti tempatnya di sini, begini, ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian tinggal kita pasang pernya. Ini pernya, masukkan di sini, oke. Dan kita pasang tutup yang bawah. Nah, sampai bunyi klik. Ini sudah pas, sudah rapat semua. Tinggal kita pasang skrunya. Oke. Jadi udah kepasang, tinggal kita masukkan bagian bell spring guide-nya. Dan untuk bell spring guide-nya bahannya adalah zinc. Karena dia agak-agak buram ya. Saya kira ini bukan stainless. Cuma dia bukan sambungan ya. Tuh. Tinggal kita masukkan seperti ini. Kita ambil bagian bell armnya. Di sini ada bushing ya. Bushingnya letaknya di luar seperti ini. Nah, letaknya seperti itu. Jadi kalau sudah seperti itu, tinggal kita masukkan aja. Ini ada lubang di sini, tuh. Kita masukkan bell spring guide-nya seperti ini, lubang. Sambil kita putar. Kita lihat di dalam situ ya. Nah, oke. Nah, udah kepasang ya tuh. Udah rapat. Jadi tinggal kita masukkan skrupnya. Kemudian selanjutnya kita pasang bagian bell assembly. Nah, ini bell assembly-nya bentuknya seperti ini, kawatnya besar. Oke. Kita pasang di bagian kanan. Nah, di sini ada tonjolan lagi. Tonjolan ini letaknya di ujung sini ya, tuh. Di atas ya, bukan di bawah. Jadi kita letakkan di atas seperti ini. Nah, tinggal kita kunci atau pasang skrunya. Kemudian kita masukkan bagian land roller. Yang pertama kita masukkan bearing. Oke. Kemudian bell arm. Nah, tuh. Jadi penampakannya seperti itu. Kemudian kita masukkan spacernya. Nah, jadi posisinya seperti ini. Jadi tinggal kita masukkan ke bagian bell armnya. Dan kita pasang bautnya. Oke, kita pastikan bahwa land rollernya berfungsi, berputar. Ya, berputar ya. Kita tes. Nah. Dan kaku ya, tuh. Ini adalah goyang, sangat solid. Dan bagian rotor untuk Fugo Eiji 1000 ini menurut saya nggak ada masalah ya, dan bagus. Setelah itu kita akan masang plat kotak seperti ini ya. Nah, ini plat ini dipasang di sini. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita akan memasukkan pada bagian main body. Jadi untuk di bagian main body, di bagian atas bearing ini ada lagi satu spacer seperti ini. Kita masukkan aja. Oke. Baru kita pasang rotor. Ya. Kita pasang lagi. Ya.
Jadi bentuknya seperti ini ya, tuh. Dan rotor berfungsi, putarannya halus, normal. Tinggal kita pasang nutnya, kuncinya ke atas ya. Ya, udah kepasang seperti itu. Kita kencangkan sedikit. Oh iya, dia menggunakan kunci 12 kalinya. Kita masukkan pengunci nutnya. Jadi dia menggunakan pengunci seperti ini ya. Ya. Jadi kalau kayak gini kan belum pas nih, lubang skrupnya belum pas. Jadi kita putar aja. Kita kencangi sampai dia pas. Ya. Sampai dia pas seperti ini, baru kita masukkan lagi skrunya. Kemudian kita lanjut untuk merakit pada bagian main shaft atas. Dan untuk di bagian sini terdapat satu seal lagi. Dan kalau saya pasang seperti ini, nah, sealnya posisinya seperti itu. Tapi sayangnya di sini ada lubang tuh. Kemungkinan air bisa masuk lewat situ. Jadi setelah seal sudah terpasang, jadi saya akan memasukkan bagian ini lagi. Ini ada plat untuk klikernya. Bentuknya seperti ini. Jadi tinggal kita masukkan seperti ini. Nah, posisinya menghadap ke atas seperti itu ya. Kemudian kita masukkan busing. Nah, ini bentuk busingnya. Jadi busingnya itu ada karetnya pada bagian bawahnya. Jadi tinggal kita masukkan aja ke dalam seperti ini. Tuh. Kemudian kita paskan lubangnya. Kita paskan lubangnya untuk memasukkan pin. Saya coba untuk memasukkan. Dan saya dorong. Oke. Nah, tuh. Pinnya udah kepasang ya. Tinggal dorong lagi sedikit. Ya. Jadi udah masuk semua pin, busing. Baru kemudian kita pasang bearing. Nah, ini bearingnya juga full seal kanan kiri. Dan ini bearing stainless. Dan bagus. Kemudian masukkan 2 o-ring. Kemudian ini ada teflon bagian atas. Nah, ini teflon ini fungsinya sebagai spacer dan sebagai drag ya. Jadi kalau saya masukkan seperti ini. Ya, jadi teflonnya udah masuk ya, tuh. Nanti teflonnya ini posisinya akan bergesekan dengan bagian dalaman spool yang ada di sini nih. Nah, tuh. Nah, ini bisa jadi dual drag karena begitu dia tertekan, teflon juga akan menekan pada bagian itu dan akan membantu pengereman drag yang di sini. Oke. Nah, jadi begini suaranya untuk klikernya. Agak kecil sih. Tapi kalau untuk saya nggak ada masalah ya. Oke, jadi semua berfungsi dan kita akan pasang drag knob-nya. Tinggal terakhir kita lanjut ke bagian handle. Jadi untuk handle sendiri dia menggunakan busing ya. Nah, dia menggunakan 2 busing seperti ini. Dan saya lebih worth untuk menggunakan busing dibandingkan bearing pada bagian handle ini, handle knob. Karena saya sering menggunakannya di salt water atau di muara, jadi untuk resiko korosinya lebih sedikit. Tapi jika kalian lebih sering menggunakannya di fresh water untuk mancing gabus, saya kira untuk mengganti bearing nggak ada masalah ya. Jadi saya coba pasang busingnya. Oke. Kemudian saya pasang bagian knobnya. Nah, ini knobnya menggunakan rubber bentuk T seperti ini. Ya, tinggal masukkan seperti itu. Kemudian saya masukkan lagi busing di bagian tengahnya. Tinggal kita masukkan skrupnya. Jadi udah kepasang. Terus kita terakhir masang penutupnya. Penutupnya ini tinggal main masukkan gini aja. Nah, oke. Dia sudah menggunakan power handle dan handlenya aluminium. Kemudian kualitas pengerjaannya juga bagus, saya kira nggak ada masalah ya. Bagus. Tuh.
Enak banget ini mah. Stabil, halus, drag kuat, dan komponennya semua bagus ya. Jadi itu adalah tips pemasangan Fugu EJ ya, kalau kalian melakukan pembongkaran total. Dan untuk kesimpulannya, reel Fugu EJ ini menurut saya sangat worth it ya untuk dibeli, mengingat harganya yang cuma 385.000 sampai 400 ribuan lah mungkin. Jadi kalau kalian berminat, silahkan cari aja di all shop sebelum barangnya jadi goib ya. Oke, jadi itu aja untuk video saya kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Reviewer Pancing pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.